Haleluya. Saudara, eh, hari ini saya ingin share sesuatu, yaitu bagaimana banyak orang berpikir bahwa ketika dia itu sudah ada di dalam Kristus, maka semuanya itu sudah otomatis terlaksana. Saudara, kalau kita ingat pada waktu kita merdeka tahun 45. Tahukah saudara kalau saudara kita lihat kembali di buku sejarah kita ini merdeka bulan Agustus tahun 45, sudah pertengahan tahun. Tapi yang terjadi setelah kita merdeka, justru di tahun yang sama dalam setengah tahun, kita ini dicecar dengan berbagai-bagai perang besar di Indonesia dalam tahun yang sama. Tercatat di dalam sejarah ada 3 perang besar ketika Indonesia menyatakan diri merdeka. Yang pertama adalah perang yang disebut Medan Area. Kalau saudara pernah dengar perang pertempuran Medan, yang dari Medan tentu lebih tahu. Kemudian yang kedua adalah perang Semarang 5 hari. Perang di Semarang 5 hari. Itu kenapa? Karena musuh mencoba untuk menaklukkan kembali dan membuat Indonesia ini kembali menjadi jajahannya. Dan di dalam tahun yang sama ada perang besar yang kita ingat, yang sangat fenomenal yang sampai dilakukan, yaitu yang namanya Bandung Lautan Api. Saudara, 3 perang besar justru ada setelah kita merdeka. Nah, apa yang kita belajar dari sejarah hidup Indonesia ini, saudara? Kita hidup di Indonesia ini, kebanyakan kita juga mengalami persis sama kayak Indonesia. Indonesia menang bukan karena dia menang pertempuran. Indonesia menang karena rahmat Tuhan, dan itu memang betul. Karena rahmat Tuhan, kita tidak pernah perang melawan penjajah dan mengusir. Yang ada adalah ada kekosongan pemerintahan dan kemudian Indonesia mendeklarasikan di kekosongan pemerintahan itu bahwa Indonesia memilih untuk merdeka. Saudara, persis kayak hidup kita. Kita ini kalau berjuang lawan dosa tidak pernah menang, saudara. Tapi karena Yesus yang memberikan kita kemenangan, tiba-tiba kita menang begitu saja. Yang memperjuangkan bukan kita. Yesus yang memperjuangkan bagi kita. Tetapi ketika Indonesia merdeka, justru yang terjadi dia dicecar dengan berbagai-bagai perang untuk menaklukkan kembali. Ini sebabnya kita kalau jadi orang Kristen, ketika kita ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita ini mengikut Tuhan, kita ini bebas di dalam Tuhan, justru setan itu akan mencoba untuk menjajah kita kembali. Setan akan berusaha untuk menaklukkan kita kembali dan kita punya tanggung jawab mempertahankannya. Kita punya tanggung jawab, kita punya kehormatan untuk mempertahankan kemerdekaan kita sendiri di dalam Kristus. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di 1 Petrus 4 ayat 7 yang di terjemahan, yang di versi firman Allah yang hidup di situ dikatakan, karena itu waspada dan bijaksana supaya dapat berdoa. Nah, ada di terjemahan yang lain di God's Word itu bagus banget, dia berkata begini. The end of everything is near. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Therefore, practice self-control, latih diri untuk punya penguasaan diri, and keep your mind clear. Dan tetap jaga pikiranmu jernih so that you can pray, sehingga engkau dapat berdoa. Saudara, ternyata seringkali yang membuat kita tidak bisa berdoa, yang membuat kita tidak bisa mencari Tuhan adalah ketika pikiran kita tidak jernih. Kenapa? Karena kita tidak waspada terhadap kesudahannya.
Hari ini kita hidup di masa-masa akhir di mana kita perlu menjadi waspada dan bijaksana. Sebab kita perlu untuk berdoa. Lah kenapa kok orang Kristen perlu berdoa, saudara? Saya kalau memberikan sebuah gambaran, saudara ya, ruang doa itu adalah seperti ruangan tempat, kalau saudara pernah lihat di televisi ada berita, saudara ya, itu CCTV itu banyak di mana-mana, lalu ada layar CCTV gini, saudara. Nah, orang yang masuk ke ruang doa, orang itu akan bisa melihat yang sebenarnya. Sebab seringkali yang kita lihat di alam nyata itu bukan yang sebenarnya. Seringkali yang kita lihat di alam nyata adalah kesimpulan kita yang belum tentu benar. Tetapi ketika saudara masuk di dalam ruang doa, yang terjadi adalah saudara akan mempunyai mata yang terbuka dan hati yang melihat. Saya ulang, mata yang terbuka dan hati yang melihat. Tidak dibalik, tidak dibalik. Mata yang melihat, kalau biasanya mata kita melihat, biasanya hati kita apa? Tertutup, saudara. Ruang doa adalah tempat di mana kita ini terbuka mata kita, mata roh kita ini terbuka dan hati kita ini bisa lihat yang sebetulnya itu apa yang terjadi. Banyak orang Kristen kekalahan kita justru karena hal-hal kecil. Kenapa? Karena kita suka ditipu sama setan. Karena setan itu suka memberikan kepada kita ini hal-hal yang gak penting. Sehingga pikiran kita tidak bisa clear. Pikiran kita tidak bisa jernih. Sehingga kita tidak bisa berdoa. Ada banyak sampah-sampah yang dilontarkan begitu saja. Dan kita ini gampang banget bereaksi, saudara ya. Kita ini selalu saja kalau ada apa sesuatu gitu, wah kita ini cepat bereaksi. Sebab kita berpikir bahwa kalau aku nggak bereaksi begini, bagaimana aku harus mempertahankan? Memang seperti itu kenyataannya. Yang kita lihat di depan mata seperti itu. Tapi seringkali yang kita lihat di depan mata itu bukan sebenarnya. Waktu kita masuk di dalam ruang doa, firman Tuhan berkata, disitulah saudara, kita ini bisa melihat yang sesungguhnya. Nah, untuk masuk ke dalamnya, kita perlu punya waspada dan bijaksana. Waspada dan bijaksana. Saudara, ada sebuah roh yang suka menipu, yang suka memanipulasi gereja Tuhan di akhir zaman, yang sampai roh itu juga disebut oleh firman Tuhan, bahwa yang akan melawan adalah aku akan mengutus Elia. Dengan kata lain berarti ini lawannya Elia. Sampai Tuhan mengutus Elia di akhir zaman. Sebab roh yang sama yang menjadi lawannya Elia, itulah yang suka merajalela menipu kita di akhir zaman. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Perikop ini dimulai ketika saudara, latar belakangnya adalah di 1 Raja-Raja 18, Elia itu berhadapan dengan nabi-nabi Baal karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Sehingga Elia ini berkata bahwa siapa yang bisa menurunkan api dari surga dialah Tuhan. Mereka nari, nyanyi, berdoa model kayak apa saja saudara ya. Tapi itu tidak terjadi apa-apa dan Elia berkata oke, sudah cukup, sekarang gantian aku. Sebelum kita mulai minta api dari surga, itu tolong korban bakaran kasih air. Kasih air 3 kali dikasih air yang dengan jumlah yang sangat banyak. Saudara kita semua tahu kalau kita aja mau membakar sampah di musim hujan, itu akan sangat sulit. Jangankan begitu, baru kita sudah di musim kering ini saudara ya, kita mau bakar sampah, tapi kena hujan sedikit saja saudara, akan jadi sangat sulit. Tetapi ini korban bakaran ini sampai bahasa bluranya itu kalau nggak salah, nyecep gitu loh saudara ya. Apa sih saudara? Becek gitu saudara. Sampai penuh dengan air gitu. Lalu di situ Elia berkata, aku mau minta api dari Tuhan. Dan Tuhan kirim api dan seketika itu hangus habis. Hangus habis dengan begitu saja. Nah setelah itu yang terjadi adalah Elia membunuh nabi-nabi Baal itu. Saudara, dia membunuh mereka dan dia
lari lebih kenceng daripada kuda kerajaan. Wah, itu orang ini hebat banget saudara ya. Tapi di pasal 19, mari kita buka ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah ia dan bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, ini Elia yang sama yang tadinya ini versus Nabi Baal 450 orang. Tentu orang tuh kalau mau dibunuh mati kan dia terus enggak melawan loh ya saudara ya. Ya pasti kan dia melawan ya saudara. Itu nabi-nabi Baal itu kan dia pasti orang-orang yang ada kan tidak dipilih anak-anak yang lemah begitu. Itu nabi-nabi ini orang beneran. Tapi dia bisa dengan gagah perkasa. Dan kali ini musuh seorang perempuan saja. Dia bisa lari terbirit-birit ketakutan. Pada waktu Elia memilih untuk tidak kompromi dengan Baal. Dia memilih untuk membuang berhala-berhala. Dia memilih untuk membangun penyembahan yang benar. Justru ketika itu Elia mengalami yang namanya roh Isabel itu menyerang hidupnya. Ini yang saya maksud saudara. Ketika bulan-bulan lalu kita memilih untuk membuang berhala-berhala. Ada banyak orang-orang yang menyerahkan jimat-jimatnya ke gereja. Lalu untuk dibakar. Ada orang-orang yang, saudara jangan pikir begini ya saudara ya, kalau Pak Daud Tony kemarin bilang, oh dilewatkan api. Lalu saudara kalau punya cincin, saudara itu sayang-sayang cincinnya, saudara pikir untuk pengudusan, lalu saudara taruh dia di atasnya lilin begitu atau di atas kompor, saudara lewatkan, gitu, hilang begitu. Oh berarti ini udah gak apa-apa. Bukan saudara, gak bisa kalau begitu aja. Saudara perlu menghancurkannya. Ulangan berkata, hancurkan itu. Benda kekejian itu membuat hidup kita ikut terkutuk seperti benda itu terkutuk. Begitu. Nah saudara, ketika orang-orang mulai membuang-buang berhala, kita mulai membuang berhala, kita mulai membangun penyembahan kita yang benar. Kita mulai mau sungguh-sungguh dan tidak kompromi. Kita pikir ini sudah awal dari happily ever after, gitu, ever after. Seperti kisah Cinderella, lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Tapi yang terjadi kok nggak begitu? Bahkan seolah-olah ada sesuatu yang masih menekan kita. Ada sesuatu yang seolah-olah masih ingin menghantui kita. Saudara, Elia mengalami yang sama. Dan dari Elia juga nanti kita akan belajar bagaimana kita menghadapi serangan balik atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ketika Elia merasa capek, secara fisik dia memang gak fit hari itu saudara, bayangin aja orang dia menyembelih 450 nabi Baal saudara ya. Itu kalau nabinya di total ada 850 tambah 400 Asera. Saudara, ketika roh ini menyerang dia dalam kondisi fisiknya gak capek. Fisiknya capek. Berapa banyak kita ini tidak bisa berpikir jernih kalau fisik kita ini capek. Itu sebabnya orang Kristen juga perlu istirahat. Orang Kristen juga perlu hidup di dalam firman, tapi juga perlu yang namanya balance di dalam kehidupan nyata kita. Roh Isabel ini menyerang bukan tentang pakai perempuan atau laki. Ini roh saudara ya. Roh itu bisa pakai siapa saja yang mau dipakai. Dan perang kita belum selesai. Saudara, roh ini selalu berusaha menduduki tempat-tempat pemerintahan. Sejujurnya roh Isabel selalu berusaha untuk masuk di tempat-tempat penting. Di pemerintahan, di gereja. Tapi juga saudara, di dalam hidup kita, kalau dia melihat hidup kita mulai bebas, kita mulai bersih-bersih rumah. Dia ingin memastikan bahwa dia bisa menjajah saudara lagi. Itu sebabnya kita perlu mengambil sikap. Nah apa yang dilakukan roh ini? Yang pertama tadi, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, maka takutlah Elia ini, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Roh ini suka menebarkan rasa takut, menebarkan teror, saudara. Saudara, yang paling lucu di ayat yang kedua dikatakan begini. Ayat 2-nya saudara ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Pertanyaan saya, menurut saudara, Isabel ini mau membunuh Elia atau tidak? Sudah kita baca lagi saudara ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dia ini ratu loh saudara. Dia ratu. Menurut saudara dia mau membunuh Elia apa enggak? Enggak. Loh kenapa kok enggak? Kalau dia niat membunuh, dia enggak pakai nyuruh suruhan bilang gitu saudara. Yang dia perlu lakukan adalah dia kumpulin pasukan dan langsung kejar aja. Ngapain dia juga suruh-suruhan datang sama Elia. Elia katanya kamu mau dibunuh loh. Seperti kalau waktu kita kecil, katanya kamu mau ditangkap Pak polisi loh. Saudara ya. Dia tuh sedang mempermainkan Elia. Dan siapa Elia itu saudara? Ini orang hebat loh. Kalau hari itu suruhan itu datang kepada Elia dan Elia berkata begini. Tuhan, aku minta api dari surga menyambar orang ini. Sebagaimana kita tahu, urapan yang ada di Elia ini turun ke Elisa dan membuat dia itu bisa menurunkan api begitu saja gampang aja. Bisa enggak saudara? Loh bisa. Lalu kenapa Elia tidak melakukannya? Ini loh namanya ditipu oleh roh Isabel. Roh Isabel suka membuat kita hidup dalam ketakutan terhadap apa yang tidak ada. Setan suka berkata begini, aku akan membunuh engkau. Kamu akan celaka, begini begitu, begini begitu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita. Tapi yang terjadi adalah lalu ketakutan itu muncul. Ketakutan ini seperti jatuh, seperti batu besar yang menjatuhi Elia dan membuat dia ini seperti orang yang tidak berdaya. Dia lari seperti orang yang dikejar bayangan yang gak jelas, yang gak tentu ada. Isabel tidak berniat dan dia tuh tidak bisa membunuh Elia. Tetapi dia hanya ingin membuat Elia lari ketakutan ke sana ke sini. Dengar saudara, setan suka menteror kita. Perkataan-perkataan yang menteror kita. Saya ingat seorang berkata begini, saya mau tanya ibu, ketika saya ini punya jimat yang saya sayang-sayang. Saya punya satu jimat terakhir yang saya tidak mau serahkan. Tapi kali ini saya mau serahkan betul-betul. Dia berkata, apakah saya akan selamat kalau saya menyerahkan jimat saya ini? Iya jelas saja, gak masalah. Saya bilang gitu. Tenang, karena ini jimat ini adalah untuk melindungi saya loh. Ini benar-benar pelindung saya selama ini. Melindungi gimana orang kamu kecelakaan terus gitu kok. Saya bilang gitu. Kamu keluar masuk rumah sakit kan sudah. Saya bilang. Tapi ini saya takut. Kalau ini saya lepas ini yang terakhir. Saya takut benar-benar takut nanti kalau terjadi apa-apa. Saya berkata, tidak apa-apa serahkan aja. Yang terjadi adalah dia serahkan itu kami bakar. Ingat peperangan belum selesai. Langsung besoknya saya di WA. Bu Tanti, muncul benjolan di badan saya, di tubuh saya. Saya mau tanya Bu Tanti, katanya enggak napa-napa. Kenapa kok tiba-tiba mendadak muncul benjolan? Yang selama ini sepertinya enggak ada. Kok tiba-tiba ini saya sakit dan muncul benjolan? Saudara, ini loh setan saudara ya. Dia suka memutar balik fakta. Dia suka membuat pikiran kita kebalik. Pak Lukas dengan santai dia berkata gini, udah lama kegigit baru sekarang berasa. Itu coba kamu perlama lagi udah mati kamu. Dia bilang gitu saudara. Setan tuh udah lama menggigitnya. Cuman dia tutupin aja itu. Sehingga pada waktu tutupnya itu dibuka engkau dapat melihat, loh ternyata aku sakit dan aku butuh kesembuhan. Tuhan sembuhkan aku, selesai. Tetapi yang suka setan lakukan ada dia langsung terteror, dia ketakutan begitu rupa. Aduh gimana ini, aku nangis, aku takut. Saudara, tidak begitu cara kerjanya.
saudara. Gak begitu cara kerjanya. Itu setan yang suka menipu kita. Sehingga kita pikir kalau kita menyerahkan, nanti jangan-jangan terjadi apa-apa yang buruk. Jangan masuk dalam perangkap tipu daya setan. Yang kedua, apa yang dilakukan roh ini kepada kita? Yaitu membuat kita salah sangka dengan Tuhan. Saudara, mari kita akan baca ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, tetapi ia sendiri masuk, ini Elia, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ini harusnya kalau sesuai dengan perkataannya Isabel sudah dihukum sama seluruh Allah-Allah itu karena ini sudah sehari kemudian dan tidak terjadi apa-apa pada Elia. Saudara ya, dan dia nggak sama sekali nggak ketemu sama Elia dan nggak ada suruhan untuk ngejar Elia. Nah, kurang ajar toh, setan tuh kayak gitu loh saudara. Nipu tok. Kalau kita mau percaya dia, aduh habis kita saudara. Tapi Tuhan itu baik. Nah ini Elia orang yang tadinya luar biasa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia bisa berkata begini, cukuplah itu Tuhan. Kayak dia dihukum Tuhan. Kayak dia tuh dapat berkat, dapat keajaiban. Tapi dia pikir itu sebuah kutukan dari Tuhan. Seperti Tuhan mengutuk dia. Banyak kali saudara, kita dengan Tuhan ini salah sangka loh. Yang kita pikir itu adalah sesuatu yang jelek, seringkali itu adalah cara Tuhan untuk membuka mata kita. Saudara, membuat kita ini masuk di dalam rencananya yang lebih baik. Tapi setan suka, roh ini membuat kita, ini pikiran kita kebalik saudara ya. Membuat kita pikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak peduli. Aduh Tuhan tuh rancangannya curang, sudah tenan-tenan tak ewangi, aku sampai pelayanan, tiba ya aku cuma diperlakukan gini tok. Aduh Tuhan tuh gak adil, kenapa kok Tuhan gak bela aku, katanya Tuhan bela aku. Kita jadi salah sangka dengan Tuhan. Pada waktu anak saya yang nomor 2 itu kecelakaan saudara, pada waktu itu saudara apa yang terjadi adalah tulang pahanya ini dosok, bahasa saya ini blora banget saudara ya. Tulang pahanya itu krak gitu di tulang pinggulnya itu dan membuat tulang pinggulnya itu patah gitu. Kemudian sehingga dia tentu tidak bisa lurus begini saudara, karena dia tuh kesana gitu saudara ya. Nah singkat cerita kami bawa dia ke rumah sakit dan dia harus dioperasi dan malam sebelum operasi. Tadinya dioperasi ya udah enggak apa-apa asal tidak sakit lagi, enggak apa-apa asal tidak sakit lagi. Tapi begitu malam saudara ya, mendekati hari dan jam dia mau dioperasi, mulai keluar saudara ya. Mah, kenapa kok Tuhan enggak melindungi aku? Kenapa kok Tuhan enggak nyembuhkan aku? Aku kan sebetulnya kan bisa toh Tuhan itu bikin mujizat nyembuhkan aku begitu aja. Kenapa Tuhan enggak mau menyembuhkan aku? Saudara ya, hei Tuhan itu enggak gitu ya. Saya kasih tahu dia segala macam saudara, gak mempan. Kenapa? Karena si Ken hari itu sedang dalam kondisi takut. Aku ini takut dioperasi, lama-lama takut juga saudara ya, mendekati hari dan jam ini loh saudara. Dia membayangkan apa gitu di meja operasi dengan segala perlengkapannya, lama-lama dia keder. Lalu dia mulai menyalah-nyalakan Tuhan, salah sangka sama Tuhan. Tuhan kok gitu sama aku? Tuhan kok enggak mau menyembuhkan aku, gini gitu. Saya tidak bisa ngomong lagi lah saudara ya. Saya sudah kasih dia pengertian panjang, lebar, tinggi, dalam, utara, selatan, timur, barat, dan enggak works. Ini yang saya kerjakan saudara. Malam itu saya berdoa di kamarnya dia. Nah saya tuh kalau berdoa enggak kayak Bu Esther saudara. Kalau Bu Esther berdoa tuh diem, berjam-jam dia enggak obah saudara ya. Itu segala macam. Tapi lanjut terus sampai lama. Kalau saya enggak saudara. Saya kalau berdoa itu ceriwis mulut saya saudara ya. Saya jalan sana sini, saya ngomong ini itu gitu. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan di kamar rumah sakit di mana anak saya ada. Saya nyanyi lagu pamungkas saya yang saya selalu nyanyi lagu itu di saat-saat berat dalam hidup saya. Saya selalu nyanyi itu. Saya nyanyi, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku.
Saudara, saya ndak minta-minta sama Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan pokoknya kue tak sembah. Engkau kebanggaanku, engkau adalah yang ku percaya bahwa janjimu itu tepat. Dan aku mempercayai tidak ada kecurangan di dalamnya. Saudara, saya tanpa saya tahu, waktu saya berdoa anak saya itu videoin saya begitu saudara ya. Dia videoin saya sebentar lalu dia ikut, tiba-tiba dia ikut berdoa saudara. Selesai saya berdoa. Saya bilang gini, piye? Hatiku rodok tenang ya mah. Ayam aku, tak apa-apa lah. Besok pasti di ruang operasi Tuhan akan tolong aku. Saudara ya, lihat betapa sangat berkuasanya masuk dalam ruang doa. Kalau saudara berusaha menjelaskan sama orang yang sedang salah sangka kepada Tuhan, bahwa kamu tuh sedang begini, begitu, saudara akan bisa. Yang bisa merubah orang itu adalah ruang doa saudara. Saudara perlu merubah orang itu dari hal yang tidak kelihatan lebih dahulu. Baru nanti yang kelihatan akan mengikuti seperti Ibrani berkata. Saudara perlu memenangkan pertandingannya di dalam alam roh dulu. Baru sesudah itu di dalam alam yang jasmani akan bisa mengikuti saudara. Yang ketiga apa yang dikerjakan roh ini kepada kita. Dia membuat kita merasa capek. Saudara, dikatakan tadi, aduh dia capek saudara ya. Sudah di dalam hati belum aja sudah kalah. Apalagi mau berperang. Oh di dalam hati aja sudah menyerah saudara. Apalagi yang dilakukan, dia membuat Elia ini merasa kesepian. Sampai pengen bunuh diri. Orang yang suka merasa kesepian, suka menarik diri. Itu sebetulnya orang itu pasti sulit cari Tuhan. Kalau saudara sedang ada di dalam masa sepi tidak sama dengan kesepian. Saudara sedang ada di dalam masa sepi, sebetulnya itu adalah panggilan Tuhan untuk berdoa. Tetapi banyak orang di masa sepi memilih untuk menarik diri dan tidak ngapa-ngapain, mengasihani dirinya dan memilih untuk pengen bunuh diri. Ini roh ini begitu menekan sehingga Elia merasa dia dikhianati, membuat kita merasa disakiti. Seolah-olah semua meninggalkan. Ini rasa lelah dan rasa kesepian ini karena roh ini yang menyebabkannya. Saudara hati-hati kalau saudara suka merasa kesepian. Hati-hati, jangan diikuti. Saudara perlu cari wajah Tuhan. Sebab rasa kesepian seringkali itu ada ditaburkan oleh roh Isabel. Hal yang kelima, apa yang dilakukan roh ini? Wahyu berkata, kitab Wahyu bicara juga soal Isabel. Mari kita buka di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-19. Saudara, ini adalah kitab yang ditulis, surat yang ditulis untuk jemaat di Tiatira. Dan inilah jemaatnya ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini enggak jemaat biasa loh saudara. Ini jemaat luar biasa. Ini orang yang melakukan lebih banyak semakin hari semakin banyak. Saudara ya. Biasanya kan orang-orang pertama-pertama duar banyak, habis gitu ngelimpas. Ini enggak saudara ya. Tapi 20 berkata gini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Firman Tuhan berkata begini, bahwa roh ini suka merayu orang untuk kompromi pada dosa. Kompromi kepada perjinahan, kompromi pada pornografi, kompromi pada makan persembahan-persembahan berhala yang maksudnya adalah kompromi kepada penyembahan berhala. Hati-hati. Roh ini selalu menemukan alasan buat kita kompromi. Roh ini selalu merayu kita, mencoba menipu kita, mencoba mengontrol kita sampai kita berkata, "Allah ya wis toh siti ae kok." Semua orang juga ngelakoni hal yang sama. Iku lo iklan. Itu lo iklan di handphoneku. Iklannya porno. Ya udah toh. Gitu. Kita kalau ada iklan porno nggak kita swipe, nggak kita pergiin saudara. Ada orang yang kalau ada iklan begitu diklik. Alah, ya salah ya wong metu dewe iklane. Toh kan aku tidak mencari. Saudara ya. Ada rasa kompromi yang dia berkata bahwa
hei semua orang sama. Hati-hati saudara, hati-hati. Saudara sedang membuka pintu untuk kehancuran. Saudara, ada orang yang berkata begini, sudahlah, wong semua orang juga melakukan hal yang sama. Rayuan untuk menyembah berhala itu hari ini tidak tampak seperti untuk anak-anak muda. Kalau saudara punya anak-anak remaja, saudara punya anak-anak yang sekolah di SMP, di SMA. Rayuan penyembahan berhala itu juga turun untuk hidup mereka. Saudara jangan pikir penyembahan berhala hanya berlaku untuk pengen kaya atau pengen cari jodoh. Penyembahan berhala di sekolah-sekolah itu dijual seperti kacang goreng dengan murah. Cuma belasan ribu saja itu jimat-jimat harganya. Cuman berapa ribu, belasan ribu, puluhan ribu begitu saudara. Dan bentuknya itu bukan bentuk yang keris. Saudara kalau kita bayangin keris, kain pocong. Nah, saudara ya kita pikirannya begitu kan saudara ya. Terus tanah kuburan atau apalah gitu yang taring macan atau apa saya nggak tahu saudara. Itu apa saya nggak tahu saudara. Tapi saudara tahu apa yang dijual di sekolah-sekolah? Itu benar-benar aneh sekali. Tapi itulah tipu muslihat setan. Mereka jual tisu yang sudah diisi dengan berkata begini. Pakai nanti tisunya tuh kalau kamu mau deketi cewek, kamu usap gini loh di wajahmu. Nanti orang itu akan, cewek-cewek itu akan melihat kamu tuh ganteng. Saudara nggak nyangka kan? Saudara lihat tisu lah biasa toh. Saudara pikir tisu itu barang apa sih? Loh hari ini dijadiin jimat saudara. Sebuah rayuan untuk kompromi. Kalau kamu nggak gitu kamu sendiri yang kelihatan jelek. Orang semua pakai kok kamu nggak pakai sendiri. Lah sing kuyu-kuyu cuma awakmu. Sing lainnya ketok ganteng, kempling, ayu. Kamu tok yang enggak. Kalau kamu pakai ini, kalau kamu pakai minyak wangi ini. Maka kamu akan bisa memikat. Kalau kamu pakai ini, kamu akan bisa jadi pinter. Saudara, sehingga anak-anak remaja saudara, seringkali mereka juga beli jimat-jimat di sekolah. Dan jimat itu enggak perlu sampai harus dirituali atau apapun. Mereka cuma perlu taruh di dompet mereka, bentuknya aja tisu. Mama mana tahu. Cuman perlu ditaruh di dus grip mereka. Ditaruh di tas mereka. Mereka kemana-mana ternyata membawa itu yang namanya jimat-jimat. Barang kekejian yang dari Tuhan. Nah, kalau anak kita bawa barang kekejian, seperti saya katakan tadi, Ulangan berkata bahwa mereka akan kena kutuk. Kasihan saudara. Anak-anak muda, jangan kompromi. Jangan kompromi. Engkau kalau pakai tisu yang isinya supaya engkau kelihatan ganteng, engkau akan dapat anak perempuan yang juga pakai tisu yang sama. Kelihatannya ayu, barang tenanan, elek. Nah, saudara ya, sudah gitu sifatnya elek pisan. Saudara ya, senangannya lunga dukun pisan. Saudara ya, tertipu. Saudara, nah roh ini akan menyebabkan kutukan dalam hidup kita. Hal yang terakhir apa yang dilakukan roh ini dalam hidup kita. Ayat 22 berkata begini. Lihat, ini Tuhan berkata, lihat, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Saudara, dikatakan begini, bahwa akan ada sakit penyakit yang turun yang tidak normal. Orang sakit itu biasa saudara ya. Kita hidup di dalam dunia penuh virus, penuh bakteri. Diobati bar. Tapi yang tidak normal adalah kalau itu tuh terus berulang. Itu terus berulang saudara. Saudara perlu waspada apakah saudara di bawah pengaruh daripada roh ini. Apakah saudara sedang hidup dalam ketakutan. Apakah saudara sedang salah sangka dengan Tuhan. Apakah saudara sedang merasakan kelelahan yang itu sebetulnya enggak ada. Tapi itu tiba-tiba menimpa saudara, membuat saudara ini menjadi lumpuh. Apakah saudara pernah merasa pengen bunuh diri? Apakah saudara ini banyak kompromi saudara? Itu akan menyebabkan sakit yang gak pernah selesai. Nah bagaimana caranya kita mengatasi? Saya undang para pemain musik. Mari kita akan buka di dalam Wahyu 2 ayat 21 tadi. Yang di atasnya tadi firman Tuhan berkata begini. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat.
Dengan kata lain gini, sebetulnya ada jalan keluar jika yang pertama bertobat. Kalau kita ada di dalam pengaruhnya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita ngaku Tuhan setia dan adil, Tuhan pasti ngampuni kita. Hal yang kedua adalah saudara, kita perlu membangun lagi iman kita. Kita perlu membangun lagi iman kita. Dari mana iman kita ini? Dari pendengaran akan firman. Ya, ada sebuah kisah yang tadi itu kita baca sebentar saudara ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 tadi saudara. Di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, ini Elia dalam keadaan sangat terpengaruh oleh roh itu saudara. Dia berkata, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan tuh mesti aneh-aneh. Dikasih roti bakar loh saudara ya. Saudara, kalau saudara mau menyimpulkan bahwa ketika saudara stres jangan lupa makan roti dan minum saudara ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah roti hidup. Firman ini loh roti hidup. Waktu kita membacanya seperti orang makan. Kita akan punya kekuatan, kita akan jadi bangun dan kita akan mempunyai iman lagi kalau hari itu kita sudah punya iman. Waktu kita cari Tuhan, jangan cari pembenaran. Tuhan lah tahu lah. Tuhan, engkau kan tahu, aku kan sudah gini gitu. Kayak Elia tuh sukanya nyari pembenaran. Engkau kan tahu toh, aku ini sudah bekerja giat. Tapi apa yang aku dapat ini Tuhan. Jangan cari pembenaran. Firman Tuhan bilang, cari kebenaran. Cari firman. Firman itu akan ngomong tepat buat kita. Firman itu akan ngomong tepat seperti yang kita mau. Saya membayangkan firman itu kayak kunci saudara. Kalau saudara dapat ayat firman Tuhan, seringkali ayat itu enggak banyak bentuknya kayak khotbah gini toh saudara. Kalau saudara masuk ruang doa saudara dapat satu ayat, saudara kadang-kadang cuma satu kata. Saya ingat pada waktu yang lalu ada kata-kata cukup. Udah gitu doang firmannya saya dapat saudara. Sampai saya ini cari-cari jalan doa, apa artinya cukup ya? Apa artinya cukup? Dan itu berlaku pada saya sampai hari ini. Kata-kata cukup itu memang artinya cukup. Firman itu seperti kunci kecil yang itu kalau saudara masukkan pas. Dan itu akan membuka gerbang yang berabad-abad. Ketika saudara masuk di dalam ruang doa saudara. Lalu mulai bangun lagi diri saudara. Baca firman. Baca firman. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah belajar melawan. Mari kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan, saudara ya. Bukan dipelihara loh saudara, bukan lindungi diri saudara loh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Belajar untuk melawan dengan nama Yesus. Melawan menggunakan nama Yesus. Ada seorang hamba Tuhan pernah cerita saudara ya. Tentang kesaksian dari jemaatnya begitu. Yang terjadi adalah ini ada sepasang suami istri jemaat biasa saudara. Satu kali pembantunya kerasukan setan. Pembantunya kerasukan setan lalu karena ini cuma jemaat biasa dia tidak tahu harus berbuat apa saudara. Dia pergi ke samping-samping, dia pergi ke tetangga-tetangganya untuk mencari bantuan. Siapa yang bisa mengusirkan setan, siapa yang bisa dongak kayak pembantunya ini supaya pembantunya ini supaya bisa waras lagi gitu, tidak kerasukan lagi. Tetapi ketika sempat ini dipanggilin siapa-siapa yang berdoa, mendonga, saudara ya tahu saya, dongone boh piye gini gitu. Ini bukannya hilang kesurupannya,
makin ganas saudara. Sehingga dia ngambil parang. Waduh, lah ini orang-orang ngelihat orang kesurupan ngambil parang. Saudara, ini tetangga yang tadi mendoakan lari kabersik saudara dari rumahnya dia. Tinggallah sepasang suami istri yang ketakutan ini di dalam rumahnya. Lalu karena lihat pembantunya bawa parang, mereka memilih untuk masuk ke kamar, mengunci pintu. Memilih bagian yang paling jauh dari pintu saudara ya. Berdua ini berlutut kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, bergandengan tangan berdoa. Dan pembantunya yang sedang bawa parang itu malah gedor-gedor. Saudara ya, gedor-gedor pintu. Bukan cuma gedor-gedor pintu, dia mulai acungkan parangnya dan dia mulai duer, saudara. Duer, saya tanya saudara, kalau saudara lihat ada pembantu saudara dalam atau ada orang sedang mau mengejar saudara dalam kondisi seperti itu, berdoanya saudara itu merem apa melek? Saudara, pertanyaan saya gitu, merem apa melek? Enaknya merem apa melek ya? Aduh saudara, saya nggak yakin ada yang merem di antara kita. Saya membayangkan dalam kondisi ketakutan kita semua kan mencoba untuk melek saudara. Oh Tuhan tolong gitu. Dia ada di sebelah paling pojok, dia tolong. Dan betul seperti yang kita duga, pembantu kesurupan ini berhasil masuk ke kamarnya. Dan ketika itu dia mulai saudara ya dengan ganas dan itu mukanya bukan seperti dia lagi. Dan dia mulai acungkan ini mau marang ini suami dan istri ini saudara. Ini dua orang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Waktu dia mulai tiba-tiba ini suaminya keceplosan saudara. Dalam nama Yesus dia bilang gitu. Langsung tiba-tiba jatuh parangnya dan bak, jatuh orangnya saudara. Tapi tewas omanya sudah diparangi kabeh loh saudara ya. Lah kenapa kayak gitu terjadi? Gak belajar pakai nama kuasa yang diberikan kepada kita. Banyak kali kita cuma lari-lari dikejar setan. Pak Pendeta doain aku, Bu Pendeta tolongin aku. Aduh Pak, full time radio bisa dikirim ke sini enggak? Aduh Gembala F aku. Ya, kita ini cuma lari-lari doang saudara. Belajar mengusir sendiri. Saya ingin kita akan buka sebuah ayat yang terakhir. Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini. Mari kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang sepakat katakan, yang percaya ayat ini berlaku buat kita sama-sama katakan, amin. Amin. Pertanyaannya gini, ada ular ada kalajengking. Kita dikasih kuasa, firman Tuhan berkata untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalau kita enggak injak, ularnya nyokot enggak? Ya nyokot saudara. Lah wong disuruh nginjak kok diinteni ularnya? Ya dicokot. Pakai kuasa itu. Kalau kita enggak mau digigit, kita yang menginjak ular itu. Di rumah kita, di rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Jangan lagi mau ditipu oleh setan. Hari ini, kalau ada di antara kita yang masih hidup di dalam tipuan kuasa roh jahat ini, roh Isabel ini, membuat kita takut, membuat kita patah semangat, pengen mati, membuat kita ini pikir-pikir kompromi gak apa-apa, membuat kita bahkan salah sangka dengan Tuhan. Ayo sama-sama kita bertobat.